Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Wahyu Ramadan dengan NIM A51020000296. Eh, di sini saya ingin menjelaskan mengenai modal pengembangan pada R&D atau Research and Development. Yang akan saya jelaskan, ada 4 model pengembangan di R&D ini, yaitu yang pertama 4D, DBR, atau Design Based Research, Assume, dan Bloom Model. Nah, yang pertama itu ada model pengembangan 4D. Pengertiannya, model pengembangan 4D adalah pendekatan yang digunakan dalam merancang dan melaksanakan program pengembangan kurikulum. 4D ini merupakan singkatan dari 4 tahap dalam model ini, yaitu define atau menentukan, design atau merancang, develop atau mengembangkan, dan deliver atau melaksanakan. Nah, sekarang adalah tahapan dan langkah-langkah pada model pengembangan 4D. Yang pertama itu ada define atau menentukan. Tahap ini melibatkan pengumpulan informasi dan pemahaman yang komprehensif tentang kebutuhan, tujuan, dan sasaran program pengembangan kurikulum. Nah, pada tahap ini perlu ditentukan visi, misi, dan tujuan program. Kita mengidentifikasi kebutuhan dan harapan peserta didik. Terus, yang kedua ada desain atau merancang. Pada tahap ini dilakukan perancangan kurikulum yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Desain kurikulum mencakup pemilihan dan pengaturan konten, metode pembelajaran, strategi evaluasi, serta pengembangan materi dan sumber belajar. Perancangan ini harus mempertimbangkan keberagaman peserta didik, pendekatan pembelajaran yang efektif, dan pemenuhan standar kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, ada develop atau mengembangkan. Tahap ini melibatkan pengembangan secara menyeluruh dari semua elemen kurikulum yang telah dirancang. Proses ini meliputi penyusunan bahan ajar, modul pembelajaran, panduan pengajaran, dan sumber daya pendukung lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan program. Selama tahap ini, perlu dilakukan revisi dan pengujian terhadap materi pembelajaran yang dikembangkan. Selanjutnya, yang keempat, deliver atau melaksanakan. Pada tahap terakhir ini, kurikulum yang telah dirancang dan dikembangkan diimplementasikan dalam praktik. Nah, tahap ini mencakup pengajaran langsung kepada peserta didik, penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang relevan, serta evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi kurikulum. Selama tahap ini perlu dilakukan evaluasi yang berkesinambungan untuk memastikan efektivitas kurikulum dan melakukan perbaikan jika itu diperlukan. Model 4D ini menekankan pada perencanaan yang matang, pengembangan yang holistik, dan implementasi yang efektif dari kurikulum. Nah, dengan mengikuti tahapan tersebut, diharapkan program pengembangan kurikulum dapat menghasilkan pembelajaran yang baik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Asalnya ada model pengembangan DBR atau Design Based Research. Pengertian, model pengembangan DBR atau Design Based Research merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan desain pembelajaran dan pengembangan dalam konteks nyata. Tujuan utama dari DBR ini adalah menghasilkan dan memvalidasi pengetahuan baru yang dapat meningkatkan praktik pendidikan. Selanjutnya ada tahapan dan langkah-langkah dari model pengembangan DBR. Yang pertama ada identifikasi masalah. Nah, tahap ini melibatkan pengidentifikasi masalah atau tantangan tertentu dalam konteks pendidikan yang ingin dipecahkan. Hal ini biasanya didasarkan pada pengamatan, analisis, atau pemahaman awal terhadap situasi yang ada. Yang kedua ada desain preliminary. Tahap ini melibatkan pengembangan kerangka kerja atau desain awal yang akan digunakan dalam penelitian.
Desain ini dapat mencakup strategi pembelajaran, instrumen pengumpulan data, atau langkah-langkah implementasi yang diusulkan. Selanjutnya, yang ketiga ada iterasi dan pengembangan. DBR melibatkan siklus iterasi yang berulang di mana desain awal diterapkan, diperbaiki, dan dikembangkan lebih lanjut berdasarkan hasil observasi, data, dan umpan balik. Iterasi ini memungkinkan peneliti untuk secara bertahap meningkatkan dan menyempurnakan desain serta praktik pembelajaran yang diusulkan. Yang keempat ada implementasi. Tahap implementasi melibatkan penerapan desain yang telah dikembangkan dalam lingkungan pendidikan yang sesungguhnya. Dalam tahap ini, data dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, atau instrumen pengukuran lainnya untuk mengevaluasi efektivitas desain tersebut. Yang kelima ada evaluasi dan refleksi. Setelah implementasi tadi, data yang dikumpulkan dievaluasi untuk memahami keefektifan desain pembelajaran yang diusulkan. Peneliti menganalisis data, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan desain, serta mengidentifikasi perbaikan yang mungkin diperlukan nanti. Yang keenam, ada revisi dan diseminasi. Berdasarkan hasil evaluasi, desain pembelajaran dan praktik pendidikan diperbaiki dan direvisi. Temuan penelitian juga diseminasi kepada para praktisi pendidikan melalui publikasi, presentasi, atau diskusi untuk memberikan kontribusi pada praktik pendidikan secara lebih luas. Selanjutnya ada model pengembangan Azure. Pengertian model pengembangan Azure adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam merancang pembelajaran berbasis teknologi. Model ini membantu para pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran yang efektif dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu. Nah, selanjutnya adalah tahapan dan langkah-langkah dari model pengembangan Azure. Yang pertama, ada analis learner atau menganalisis pembelajaran. Menganalisis pembelajar. Tahap ini melibatkan peneliti atau pendidik dalam mempelajari profil dan kebutuhan pembelajar. Hal ini termasuk mengidentifikasi karakter siswa, latar belakang mereka, kemampuan serta kebutuhan belajar mereka. Dengan memahami pembelajar secara mendalam, pendidik akan dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai. Yang kedua ada set objektif atau menyatakan tujuan. Tahap ini mencakup penetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Tujuan ini harus terukur, dapat dicapai, dan relevan dengan konteks pembelajaran. Menyatakan tujuan dengan jelas membantu dalam merancang pengalaman belajar yang tepat dan mengarahkan desain pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga ada select method, media, and material. Memilih metode, media, dan materi. Pada tahap ini, pendidik memilih metode pengajaran, media, dan materi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode dapat mencakup ceramah, diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau simulasi. Media dan materi dapat berupa video, presentasi slide, perangkat lunak pembelajaran, atau sumber daya online. Pemilihan metode, media, dan materi ini didasarkan pada tujuan pembelajaran dan karakteristik dari pembelajar. Yang keempat, ada utilize media and material atau memanfaatkan media dan materi. Tahap ini melibatkan implementasi pengajaran menggunakan media dan materi yang telah dipilih, mencakup penggunaan teknologi dan alat bantu lainnya untuk memfasilitasi pembelajaran yang interaktif dan menarik. Pendekatan ini dapat melibatkan penggunaan video, presentasi, perangkat lunak pembelajaran, simulasi, dan platform online lainnya yang bisa digunakan. Yang kelima, ada require learner participation atau mengharuskan partisipasi pembelajar. Pada tahap ini, pendidik memberikan kesempatan bagi pembelajar untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat meliputi diskusi kelompok, proyek kolaboratif, tugas individu, atau demonstrasi. Partisipasi aktif pembelajar membantu dalam memperkuat pemahaman dan keterampilan mereka. Yang keenam, ada evaluate and revise.
Kita mengevaluasi dan menyempurnakan. Tahap terakhir dalam model Azure ini adalah mengevaluasi hasil pembelajaran dan merancang perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Pendidik harus mengumpulkan data tentang pencapaian tujuan pembelajaran dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Yang selanjutnya adalah model pengembangan Bloom. Pengertian model pengembangan pembelajaran Bloom adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan inovasi dalam pembelajaran. Hal ini melibatkan serangkaian tahapan yang membantu pendidik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi perubahan dalam pembelajaran. Nah, tahapan dan langkah-langkah di model pengembangan Bloom. Yang pertama itu ada analisis awal. Tahap ini melibatkan pengumpulan informasi awal tentang lingkungan pembelajaran, tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, dan sumber daya yang tersedia. Nah, analisis ini membantu pendidik memahami konteks dan memerlukan masalah yang ingin dipecahkan dan perubahan yang ingin dicapai. Yang kedua ada perancangan. Tahap ini melibatkan merancang rencana pengembangan pembelajaran yang mencakup tujuan pembelajaran yang spesifik, strategi pembelajaran, aktivitas, dan penilaian yang akan digunakan nantinya. Perancangan ini dilakukan berdasarkan hasil analisis awal dan berfokus pada menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan inovatif. Yang ketiga ada pengembangan. Tahap ini melibatkan implementasi rencana pembelajaran yang telah dirancang. Materi, sumber daya, dan aktivitas pembelajaran disusun dan disiapkan. Yang keempat ada implementasi. Tahap ini melibatkan pelaksanaan pembelajaran yang telah dikembangkan dalam lingkungan pembelajaran sebenarnya. Pendidik mengajar siswa menggunakan metode dan strategi yang telah dirancang sebelumnya, mengamati respon siswa, dan memastikan bahwa pembelajaran berjalan sesuai rencana. Nah, selanjutnya yang kelima ada evaluasi. Tahap ini melibatkan penilaian terhadap efektivitas pembelajaran yang telah diimplementasikan. Pendidik mengumpulkan data, melakukan analisis, dan mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran serta dampak inovasi pembelajaran. Evaluasi ini membantu dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pembelajaran, membantu dalam proses perbaikan berkelanjutan. Yang keenam ada revisi. Tahap ini melibatkan penyempurnaan dan perbaikan terhadap inovasi pembelajaran. Berdasarkan hasil evaluasi, pendidik melakukan revisi terhadap desain pembelajaran, mengidentifikasi kelemahan, dan membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan pembelajaran di masa depan atau pembelajaran di selanjutnya. Setiap tahapan dalam model pengembangan pembelajaran belum dirancang untuk memastikan bahwa perubahan dan inovasi dalam pembelajaran dilakukan secara sistematis. Nah, selanjutnya ada perbedaan utama antara model pengembangan Bloom, Azure, 4D, dan DBR. Yang pertama ada pendekatan pengembangan Bloom. Pendekatan ini berfokus pada desain pembelajaran yang terintegrasi dengan mengidentifikasi 4 komponen utama, yaitu yang pertama pembelajaran dengan situasi kontekstual, pembelajaran tugas yang terintegrasi, dukungan informasi, dan dukungan metakognitif. Model ini menekankan penggunaan konteks dunia nyata dan memastikan siswa terlibat dalam tugas-tugas autentik. Yang kedua ada model pengembangan Azure. Pendekatan ini fokus pada tahapan analisis kebutuhan pembelajaran, penataan tujuan pembelajaran, pemilihan media atau teknologi yang tepat, pemanfaatan media tersebut dalam proses pembelajaran, keharusan penggunaan media tersebut, serta evaluasi hasil pembelajaran. Yang selanjutnya ada model pengembangan 4D. Pendekatan ini melibatkan 4 tahap, yaitu define atau mendefinisikan tujuan pembelajaran, desain atau merancang strategi pembelajaran, develop atau mengembangkan materi pembelajaran, dan deliver, melaksanakan pembelajaran. Hal ini menekankan pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan guru dan mempromosikan pembelajaran berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya ada model pengembangan DBR atau Design Based
research. Model ini merupakan pendekatan penelitian yang digunakan dalam pengembangan pembelajaran dan teknologi pendidikan. Model DBR menekankan pada penelitian kolaboratif antara peneliti, guru, peserta didik untuk memperbaiki praktik pembelajaran. Eh, perbedaan utama Perbedaan utama antara keempat model ini terletak pada pendekatannya, tujuan, dan fokus pengembangan pembelajaran. Setiap model pasti memiliki keunikan dan poin fokusnya sendiri, tergantung pada konteks dan kebutuhan pembelajaran yang diinginkan. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.